Selamat pagi Sobat Empati, jumpa lagi ya dalam talk show kita ngobrol-ngobrol ringan nih. Kali ini Empati Plus mau ngomongin mengenai pro kontra bubur. Makannya itu bubur ayam makannya itu diaduk atau dipisah. Nah, bersama dengan saya ada dua teman saya nih yang masing-masing berbeda dalam cara makan buburnya. Di samping saya ada Grace. Di sebelah sana Coki. Oke. Nah, untuk kalian berdua, lu punya Lady first. Lady first dah. Grace, kamu sering makan bubur nggak? Suka makan bubur ayam nggak? Suka dong, kalau buat sarapan tuh kenyangnya pas. Oke, lu Cok? Kalau Senang bisa lah. gitu. Senang lah ya. Oke, nah kalau lu berdua pernah makan bubur, yang lu tahu macam-macam bubur ayam ada nggak? Atau lu cuma tahu satu aja? Selama ini. Gimana? Ya kan ada orang yang pakai bubur katanya ada yang pakai kuning, ada yang enggak, ada yang Iya, polos. taunya itu. Tahu gitu. Ada bumbu kuning biasanya itu daerah mana gitu, aku juga nggak gitu tahu ya. Terus sama ada yang bumbu biasa, bumbu kecap asin doang gitu. Oke, lu Cok? Atau lu nggak pernah dalam umur lu cuma segitu doang makan bubur, nggak pernah ada macam-macam? Dulu waktu gua kecil, Nah, nyokap itu rebus nasi ya. yes. Nasi terus dia gini-giniin pakai apa itu? Air Iya. nasi beras tajin, nasi tajin. Apa pokoknya beras. Terus dihancur-hancurin gini, ini piring, nasinya dihancur-hancurin pakai gelas gitu. Itu masuk bubur. Ya. Ya, Ya kita setengah halus lah namanya. Setengah halus. Nah, kita bicarakan ini bubur Macam-macam bubur ayam. ayam. Oh, ya. Lalu cuma seperti itu doang ya. Polos, ada yang Iya, pernah makan maksud gua, kuning? gua flashback. Zaman dulu bubur ayam itu kan belum ngetren kayak sekarang. Iya. Nah, buburnya zaman itu saat itu seperti itu. Oke. Oke, sekarang nih lu rata-rata suka bubur yang mana di kampung nggak yang rata-rata 10.000, 15.000 atau lu mesti makan yang di atas 20.000-an tuh yang rada-rada mahal tuh? Tergantung kalau posisi lapar dan ada Terdekatnya ya. tergantung budget berapa ada di kantong. Oke, lu juga, Grace. Waktu kalau kuliah dulu, Hah. atau SMA tuh kuliah, buburnya harga 100 perak pun kalau ada duit 100 perak, Iya. ya tergantung duit lah. Oke, kalau lu penting makan lah ya. Yang penting makan. Yang penting kenyang. Yang penting kampung tengah itu nggak berontak gitu. Kalau udah berontak kan udah susah ya kan, nggak Ribet. fokus. Karena perut itu adalah Kampung tengah. pusat pemikiran. Lo Grace? Sama sih, harus Iya. ya yang tercepet aja. Oke, nggak milih-milih kalau Nggak bubur ayam. milih-milih. Oke, nah sekarang lo berdua sudah pernah makan bubur, sering dan sebagainya. Nah lo, sabar dulu nih Coki. Lo kalau makan bubur, terima tuh bubur. Lo makan langsung atau lo mesti ngaduk-ngaduk dulu? Gue jujur ya, Ya. gue kalau campur jijik gue. Jijik. Jijik. Apa nih? Serius, gue Lo mesti mempertanggungjawabkan bagi orang-orang yang nggak Jujur. campur. Oke, jijik kenapa? Jujur, karena gue sorry ya, Ah. gue kali itu kayak muntahan gitu loh guys, Ah. kayak muntahan gitu. Mm-mm. Makanya dalam sejarah hidup gue, katakanlah gue tuh udah makan bubur ayam itu katakanlah seperempat abad ya, Yes. 5 tahun gitu. Nggak, setahu gue nggak pernah itu gue campur. Nggak pernah campur. Karena gue udah geli duluan. Bahkan ya istri gue tuh kalau makan, dia kontra sama gue. Ah. Dia tuh dicampur semua. Gue ngelihatnya kayak muntahan gitu loh. Oke. Itu gue muntahan. Pokoknya kalau lo tanya alasan kenapa nggak pernah gue aduk, Secara penampilan lo itu bikin mual lah ya. itu Kalau gitu. ibarat muka cewek berantakan gitu loh, yang listriknya di mana gitu loh. Itu kan kalau dia kan Oke. kayak muntah itu. Bener-bener. Iya. Bener nggak? Ya oke, kalau lo Grace, lo katanya dipisah ya? Nah, sama kayak kalau saat ini kayak Bang Coki nih nggak pernah diaduk. Cuman dulu waktu kecil punya prinsip harus diaduk karena biar rasa bumbunya nyatu semua nih Oke. Bang. Jadi yang Bang Coki bilang kayak muntah, dulu aku makan. Terus Tunggu. malah aku bingung dengan orang yang nggak diaduk gitu, kayak apa sih? Terus itu aku penasaran. Coba coba gue potong. Aku nih, ini bubur ayam. Aku sensasinya begini, ini bubur ayam. Nah, Bubur ayam kan ayam suwir-suwir ya, Ayam ayam suwir-suwir, kacang, sama kuah ya. kuning tuh. Kuning. Nah, sensasinya gini gue nih. Nasinya itu gue ambil, buburnya gue ambil, kan ngalir itu, Ya. masuk kan. Terus gue ambil apa? Kayak makan nasi biasa lah. Iya, tuh pecah gitu loh. Di Iya sini tuh bener-bener. pecah. Daripada di uyak-uyak begitu tuh, selain kayak muntah, sensasinya itu nggak ada gitu loh. Maksudnya gua rasanya itu sama sampai akhir. Iya. Oke, lo kubu lo ya Grace coba. Ya, kalau Yang dulu- terpisah dulu lo yang dulu ya katanya. Dulu Oke. dicampur, dulu Kenapa dicampur. lo kenapa? Oke. Dulu waktu kecil dicampur. Dicampur kenapa? Bisa sekarang kenapa? Dicampur mungkin alasannya karena semua keluarga dicampur. Oke. Jadi kan terdekat dulu nih, wah pada nyampur ya udahlah makan bubur kayaknya memang hakikatnya dicampur deh. Oh itu lo berarti satu keluarga gitu lo ngikutin ya, ngikutin keluarga. Terus Oke. ketemu teman-teman
teman nih di sekolah, kok bisa nih ada yang nggak dicampur, bumbunya kan nggak nyatu gitu. Nah itu masih kontra tuh, itu di sekolah juga kontra. Okay. Bisa mau makan bubur nggak dicampur. Nah itu kemudian saya coba lah, awalnya saya coba. Coba itu di mana? SMA, SMP? SMP coba. Ingat banget SMP. Nggak tahu karena waktu SD nggak pernah jajan sarapan bubur bareng-bareng temen gitu. Nyampe sekolah udah kenyang. SMP tuh ada aja kan. Mulai makan gitu kan, set gitu. Bisa juga ya ternyata nggak seperti yang dipikirin takut nggak kecampur. Iya. Ternyata makan bubur nggak dicampur itu ya itu mirip kayak makan nasi biasa, lauknya kepisah gitu, nyatu-nyatu sampai kayak Bang Joki bilang bumbunya ya tetap berasa sampai habis. Yang malah lebih rapi. Lalu sendiri gimana? Kalau gue memang mesti dicampur. Nggak jijik ya? Gini, bukan masalah jijik, nggak tahu lah gue ya. Karena ketika lo dicampur dalam satu sendokan, lo sudah bisa di dalamnya muncul itu namanya suwir-suwir, kacang, kerupuk, kecap dan sebagainya. Jadi lo nggak perlu efisiensi, lo nggak perlu segini-gini. Tahu nggak lo, filosofi orang makan kerupuk itu kering. Nah, ini gue berbeda. Filosofi orang makan kerupuk kering, makanya gue agak kontradiktif sama geng-geng lo itu, yang kerupuk dicampur gitu tuh. Gue nggak setuju karena filosofi orang makan kerupuk, sensasi orang makan kerupuk itu krik, bunyi kayak itu loh. Nah, makanya gue bilang ada 3 mazhab. Kayak gue merasa diri gue paling benar makan bubur. Ada kayak lo dicampur semua kerupuknya. Ada juga mazhab satu lagi. Apa tuh? Dia dicampur, kadang kayak gue juga, kadang dicampur. Tapi kerupuknya pisah. Ada lagi, jadi 3 mazhab. Oke. Ada 4 mazhab, ada yang nggak bayar. Itu kan zaman kuliah kan. Mas, catat dulu mas, catat gitu loh. Nggak, kalau gue tetap dicampur, kan tahu gini ya, kalau lu kerupuk dicampur kan ini bro, rasanya jadi gimana gitu ya? Nggak hilang ya rasa kerupuk? Bukan, lu jadi rasanya jadi bertambah variannya masuk ke mulut. Kalau lu kerupuk krik gitu doang, memang kata orang begitu. Kayak orang Jawa tuh, filosofinya orang makan kerupuk itu adalah dari kriuknya itu, dari bunyinya. Justru gue nggak dari situ. Justru ketika lo dicampur, kerupuk itu tadinya bukan sekedar rasa kerupuk, udah campur dengan kaldu dan sebagainya, menambah kekuatan dari rasa dari kerupuk itu sendiri. Bukan rasa orisinilnya jadi hilang kerupuk. Iya, enggak. Gue justru jadi menambah rasa yang bermacam. Lo harus operasi lidah lo. Setahu gua kerupuk itu kalau dia kena air aja, kena air mineral, itu rasanya berkurang. Rasa aslinya itu berkurang sekitar berapa persen. Apalagi dia terendam sama rasa yang kuat, kayak kuah-kuah kuning itu. Gue yakin pasti rasanya udah 70%. Iya. Sekarang kalau kerupuknya udah basah di bubur sih, itu esensinya bukan kerupuk lagi dan rasanya juga hilang, tapi nambah kenyang aja sih bang. Nambah kerupuk kayak gitu. Tunggu. Grace, lu kan asli orang Jawa, bukan? Kan kerupuk itu kayak filosofi dari Jawa gitu ya. Memang katanya orang memang begitu ya. Kerupuk itu memang sejatinya memang harus kering gitu ya. Iya, setahu aku sih seperti itu. Lu kalau pergi ke daerah Solo, Jogja, daerah Jawa sana, makanya Solo salah satu kota yang gue suka. Setiap warung di sana ya, bahkan rumah makan Padang, ya, 10 warung yang lo masukin, itu 8 itu pasti ada kerupuk, dan kerupuknya itu nggak satu bro, berjenis. Nah, gue pernah makan ulut goreng, lele, terus sama sayur asem, dikasih kerupuk dong, di situ kan. Gue celupin ke sayur asem itu, simbonya bilang apa? Le, piye to le, kerupuk le apa gitu loh bahasa. Artinya ngapain kerupuk itu lo campur ke kerupuk itu lo makan jangan terpisah makanya ya, tapi terserah. Ini kan nggak ada undang-undang yang menulis kalau lo makan kerupuk, nggak ada. Selera. Oke, dan sekarang tadi kalau lo tadi yang lo jadi sebenarnya mau coba mantapkan pikiranmu dulu lah, Grace. Lo akhirnya memang lo mau terpisah apa dicampur sekarang ini terkini? Lebih seringnya saat ini ya sejak mengenal terpisah ya terpisah, nggak dicampur lagi. Nggak, berarti lo makan selalu terpisah. Tapi nggak sejijik Bang Coki ngeliat itu menjadi Oke. Sekarang dasarmu memilih terpisah karena lebih rapi aja sih. Lebih rapi. Cara makannya. Tapi nggak jijik, tapi lebih rapi aja cara makannya. Nah, berarti lo memilih itu karena menurutmu cara makan itu jadi lebih rapi. Kalau lo karena penampakan itu. Jijik gue. Ya kalau gua. Nah, gua ya. Gua
nggak pernah makan bubur itu dicampur plus nggak pakai kacang. Karena kacangnya keras banget gitu loh. Nggak ngerti gua. Itu kacangnya keras banget bro. Iya bang iya. Itu kalau kacangnya itu dia kasih kacang ini Grace, kacang tanah. Makanya gue bingung, pernah gue diskus sama si mas-mas dekat rumah gue. Mas, kacang ini kacang, kalau nggak salah itu kacang kedelai apa kacang apa ya? Iya. Itu, waduh, Mas bisa nggak diganti kacangnya? Iya. Terus gue bilang, ini sejarah kacang kedelai, saya ikut-ikutan aja katanya. Maksudnya gue, jujur, lo keras nggak ngerasain kacangnya itu? Iya memang ya. Karena mungkin gini, ketika lagi makan bubur itu kan bubur udah lembut ya. Itu kontras teksturnya mungkin, jadi Bang Coki ngerasa itu keras banget. Memang keras banget, tapi gigi gue tuh patah. Orang kalau lapar makan, kan udah, karena gini, itu bubur, pasti pikiran kita, itu kalau kayak nasi ya, nasi aja biasa sama ikan, ayam gitu. Orang Indonesia kebanyakan, kiri kanan kan telan. Iya. Ya kan? Nggak ada itu kata kedokteran tuh. Makan yang benar punya berapa kali? Tahan lo 37 kali baru lo telan. Ya, apalagi posisi 30 kali. 30 kali ya. Nah, gue lihat bubur ayam nih. Nasi aja 2 kali apalagi bubur ayam. Ya. Logikanya kan kayak pas gue gini kena lo kacangnya itu lo. Itu mengingatkan gua kayak makan Padang ya. Lo pikir rendang lembut-lembut tiba-tiba lo puas. Nah, maksudnya gua lo pernah kepikir nggak? Kalian gua pernah kepikir nggak? Kenapa sih harus kacang itu gitu loh? Iya. Lo bener nggak? Dia kalau kasih kacang polong atau kacang tanah, tapi nggak semua itu. Kok gua coba beberapa bubur ada yang nggak pakai kacang juga. Ada juga ada yang pakai. Tapi rata-rata kayaknya pakai kacang. Ya itu yang kalau kita di kampung-kampung sering lewat bubur kayak begitu. Ya udahlah, lu tetap itu ya. Sekarang kita ngomong bubur tapi nggak ada bubur, ini gimana sih? Makanya harusnya kita ngomong itu ada bubur dong ya kan? Coba saran lo bagi orang-orang yang yang diaduk, saranmu untuk merubah paradigma dia supaya bisa diaduk, supaya tidak diaduk. Enggak, karena gua tadi gua jujur aja coba empati. Gua kalau ngeliat orang makan bubur dicampur diuyap-uyap begitu tuh ada warna merah kerupuk, ada kacang. Sorry ya, gua kayak ngeliat muntahan. Yes. Ya, itu prinsip gua. Makanya kalau ditanya gua lebih senang nggak dicampur dan nggak pakai kacang. Oke. Tersiksa gigi gua. Lo bagaimana lo coba? Biasa lo supaya bisa berubah nih. Kalau aku juga karena aku sebagai mantan tim pengaduk. Iya. Yang udah bertobat ya. Tapi kamu nggak pernah ngaduk hati perasaan seseorang kan? Aduh, jangan dong. Berat. Jadi buat teman-teman yang tim bubur diaduk, nggak ada salahnya mencoba untuk tidak diaduk. Karena itu prinsipnya kayak kita lagi makan nasi biasa pakai lauk. Kalau misalnya mikir bumbunya nggak rasa atau nggak apa, nggak. Aku udah mencobanya dan berhasil sampai sekarang. Oke. Gua nih ya. Tapi ngomong-ngomong boleh nggak gue tambah? Apa tuh? Dalam sejarah makan bubur ayam kayak gini tuh, kayaknya orang nggak pernah nambah ya. Nambah lah kalau lapar. Bisa ya? Bisa lah. Tapi kayaknya ini yang nggak satu kebiasaan, nggak kayak kita makan di warung, kayak di warteg atau di Kalau kayak gini jarang loh, Mas. Tambah bubur ayamnya, Mas, itu jarang. Padahal bubur ayam lebih enteng ya. Iya, yang ditambah itunya satenya sama itunya. Iya, itu gue bilang kalau kita udah makan Padang, tambah enggak Mbak. Tambah bubur ayam berapa? Mas, tambah Mas. Tapi pernah nggak kira situ? Nggak ada. Iya, nggak ada. Nggak, aku tambahnya pasti satenya doang. Oh, karena jatuhnya sarapan ya kan? Iya. Oh iya. Oke, gue degiran dong. Iya. Gue tim dulu. Gini. Yang tim diaduk. Lo dengerin gue ya. Bagi lo yang tim-tim itu terpisah. Kita ini semua harus bersatu, men. Jangan memisah-misahkan. Perpisahan itu seperti musuhan tuh antara kacang, kerupuk, sama kaldu itu terpisah, itu sama dengan pemusuhan ya. Yang bagus itu diaduk supaya rasanya terpadu semuanya. Kalau gua begitu semua tuh kombinasi kandungan dari itu bubur ayam diaduk seperti ini tuh menjadi rasa yang jauh luar biasa. Jadi jangan pisahkan mereka yang sudah rukun ya. Jadi supaya mereka tetap satu. Oke, itu aja bahasan kita singkat-singkat ini. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang sering makan bubur ayam, pertahankanlah filosofi masing-masing. Karena nggak ada yang salah dalam hal ini. Sampai ketemu di konten kami selanjutnya ya. Bye, sehat-sehat selalu.